Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun ya. Di pagi ini, tanggal berapa ini? 12 Agustus, saya akan melanjutkan tutorial series penggunaan Pitch di macOS. Ya, Pitch ini hanya bisa berjalan di macOS, tidak bisa berjalan di Linux maupun di Windows. Oke, yang kita pelajari pada pagi ini, kita lihat di sini. Setelah sebelumnya di tutorial keempat, kita sudah belajar ya. Yang bagi yang belum, silahkan lihat atau jumping kalau tiba-tiba masuk ke part kelima, ada di tutorial series kita. Ini bagian kelima, ada 1, 2, 3, dan 4. Dan ini yang bagian kelima. Ini adalah materi yang akan kita cover atau akan kita pelajari pagi ini. Yang pertama, ini cukup mudah ya, melakukan pembukaan file dokumen page, kemudian tambah halaman dokumen, artinya melakukan penambahan dokumen jika dokumennya tersebut sudah ada, import Microsoft Word, jadi di sini akan saya jelaskan compatibility kalau kita lihat sama-sama, apakah sebenarnya kompatibel nggak sih kalau dokumen Word itu dibuka di page, doc, atau docx ya. Kemudian plain text atau txt dokumen juga akan kita demokan. Oke, berikutnya adalah controlling dokumen atau controlling dokumen window atau di sini saya akan mencoba melihatkan tentang bagaimana melakukan zoom di dalam suatu halaman atau page. Kemudian view page secara thumbnail, view page kalau page tersebut dikasih komen. Kemudian find and replace ruler atau kita menambahkan alat bantu penggaris, garisan atau alat bantu di dalam halaman dokumen kita dan count word atau menghitung jumlah dari berapa sih ya dokumen yang sudah kata-kata di dalam dokumen tersebut yang sudah kita submit atau kita kerjakannya. Kemudian tagging. Nah, yang tagging ini seharusnya ada di materi video keempat, tapi saya lupa menjelaskannya karena sudah terlalu lama videonya 30 menit, ternyata nggak terburu-buru ya. Oke, itu saja yang akan kita cover, tapi lumayan ini. Moga-moga nggak lama ya. Moga-moga nggak lebih dari 15 menit. Moga-moga. Oke. Yang pertama melakukan pembukaan dokumen ya. Sebentar. Sepertinya saya miss sesuatu ya. Hmm. Ya, saya miss sesuatu. Yang ada satu tutorial di sini yang saya miss yaitu cara merubah default template. Nah, ini yang saya miss. Oke, kalau begitu saya akan tampilkan bagian pertama, cara merubah default template kalau kita membuka pertama kali page. Nah, akan saya tunjukkan ini yang pertama, materi pertama, setelah itu melakukan pembukaan dokumen page ya. Oke, langsung saja kita buka page-nya. Yang pertama adalah merubah template ya. Kalau teman-teman lihat, yang pertama kali saya lakukan setelah membuka page, new document. Nah, ini akan pasti berbeda dengan punya teman-teman ya. Ini pasti berbeda. Kenapa? Karena saya sudah melakukan setting default template yang saya pakai setiap kali saya melakukan new template akan seperti ini. File, new, dia akan buka lagi seperti ini. File, new, teman-teman perhatikan, dia akan buka lagi. Nah, itu gimana cara ngerubahnya supaya saya bisa ngerubah default template dari page ini. Ada di menu preference, ya. Kemudian change template. Nah, ini dia, change template nih. Kita pilih di antara template ini yang akan kita jadikan sebagai default template. Ya. Saya akan merubah menjadi blank page sebagai default template saya. Oke. Nah, setelah itu kita tutup. Kemudian kita quit untuk mengetesnya. Kita buka lagi. New document. Nah, ini sudah blank page ya sekarang ya.
untuk melakukan penambahan dokumen atau default dokumen new template-nya di sini menjadi blank page atau halaman kosong. Sekali lagi di bagian preference, di bagian change template. Nah, di sini untuk merubah template-nya ya. Next, di tutorial berikutnya, kita akan melakukan pembukaan dokumen. Oke, setelah dokumen terbuka, ternyata kita sudah pernah melakukan penyimpanan file nih. Gimana cara bukanya? File, dari sini, open. Ya. Kemudian, di mana file itu ditaruh. Nah, di sini saya sudah, bentar, kita lihat tipe filenya dulu. Ini adalah tipe file page yang pernah kita simpan. Dan bagaimana bisa tahu? Di sini sudah ada tulisan page ini adalah dokumen page, dokumen yang kita create di aplikasi page, kemudian kita save. Nah, ini cara mengopennya. Tara. Nah, ini cara mengopen dokumennya ya. Ini kemarin dokumen di tutorial 4 yang kita buat. Oke, ada cara lain untuk membukanya, yaitu dengan menggunakan Finder kita. Dokumennya ada di sebelah sini. Kalau kita lihat secara seperti ini, ini dia. Ini bisa di double klik saja. Dokumen ini di double klik, klik-klik 2 kali. Nah, dia akan otomatis melakukan pembukaan aplikasi page dan dokumen tersebut akan dibuka dengan default aplikasi yang sesuai di page. Sama dengan di Windows ya, saya kira kalau ada dokumen Word, di double klik di Windows Explorer, akan terbuka seperti halaman tersebut. Oke, itu cara membuka dokumen, 2 cara. Bisa dari file menu, bisa dari Finder. Ya. Oke, next. Berikutnya kita akan mempelajari menambah halaman pada dokumen. Oke, nah, ini kita open dulu series 4, contoh dokumennya. Kemudian insert page. Kita kan nggak tahu nih, ini halaman dokumen berapa. Kita harus melihat, tahu nggak kita ini ada berapa dokumen? Ada satu. Nah, kita lihat apakah ini satu dokumen. Coba kita insert page. Nah, ini akan ada penambahan halaman baru. Sini ya. Saya ulangi, insert page. Nah, ini ada penambahan baru lagi. Oke, insert page. Nah, ini untuk menambahkan dokumen, untuk menambahkan halaman baru pada sebuah dokumen di page. Oke, kemudian import Microsoft Word, doc. Nah, kita mau import dokumen ya. File, ada open. File open dokumen, sample page saya sudah buat di sini. Microsoft Word. Yang ingin saya perlihatkan di sini, apakah page ini bisa nggak sih membuka dokumen Microsoft Word sebenarnya? Kompatibel nggak? Nah, itu kita bisa lihat pertama kali di bagian kita buka dokumennya dulu, sampel di sini ya. Saya buka ini dengan menggunakan Microsoft Word ya. Saya double klik, harusnya dia keluar Microsoft Word. Nah, ini adalah isi dokumennya. Isi dokumen dari Microsoft Word tersebut. Oke, saya close. Nah, sekarang saya open dokumen ini dengan menggunakan page. Nah, ini hasilnya. Kalau kita komparasikan dokumen ini dengan dokumen page, apakah bentuknya mirip-mirip atau berantakan atau bagaimana? Ini formatnya saya buang dulu supaya kelihatan. Sengaja saya buat dokumennya. Nah, dokumen yang di Words ini saya buat memang ada rata kiri, tengah, dan rata kanan, kemudian justify rata kanan kiri ya. Nah, kalau kita buka di page, dia rata kiri, tengah, rata kanan, dan justify.
Saya kira kalau teks ini masih oke, no problem. Saya tidak akan membuktikan kalau misalnya kita insert image ya. Teman-teman bisa coba buka saja hasilnya apakah bagus atau enggak. Yang pasti kalau teks, pure teks murni, sudah diformat di Word, di open di page itu no problem, nggak ada masalah. Artinya page ini kompatibel dengan si Microsoft Word, dokumen yang dibuat di Microsoft Word. Oke, next berikutnya saya akan melakukan pembukaan file. Ini saya close dulu ya. Oke, ini saya close juga. Sorry. Saya kelupaan bahwa saya harus open dokumen txt. File open dokumen txt. Ya. Nah, ini adalah txt. File txt murni, saya akan open di txt, ini dia. Saya akan open menggunakan text edit, adalah dokumen untuk melihat file txt di aplikasi yang ada di macOS. Oke, ini di sebelah sini txt dan di sebelah sini. Nah, ini dia perbedaannya. Nah, inilah txt murni. Seperti tadi, ini kalau dibuka di Word, sebelumnya ini rata kiri, tengah, kanan kiri, dan justify ya. Sorry, justify kanan kiri, tengah, rata kiri, tengah, rata kanan. Tapi kalau di txt, sepertinya dia tidak bisa memformat ya, sesuai dengan yang murni pure txt. Ini kalau kita lihat dokumennya di sini. Oke, artinya file txt juga bisa di-open di page ini. Oke, kita pindah ke bagian berikutnya. Controlling dokumen atau Windows, controlling dokumen Windows. Nah, di sini saya akan coba tadi file recent series 4. Nah, di pada bagian ini saya akan menunjukkan tentang controlling dokumennya. Yang saya maksud itu adalah di view di sini untuk mengkontrol dokumen. Kalau kita posisinya seperti ini, mungkin 200-100%. Nah, kita akan tidak untuk melakukan view bisa ke kanan kiri, tapi kalau teman-teman bayangkan punya 200 halaman, teman-teman akan menggeser segitu banyaknya 200 halaman. Nah, untuk melakukan view-nya, itu bisa dilakukan view thumbnail. Jadi kita cukup menggeser di bagian sini yang lebih kecil untuk berpindah di halaman. Ini untuk view thumbnail ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada zoom ya. Zoom untuk tadi sudah saya praktekkan sebenarnya. Zoom itu untuk melakukan view halaman. View halaman dengan halaman kecil dan view halaman besar, misalnya 300. Atau kita mau fit dengan dokumen kita, kanan kirinya fit, dia akan otomatis menyesuaikan untuk fit ya. Kemudian fit to page juga dia akan menyesuaikan dengan besaran dari halaman dokumen. Nah, itu untuk zoom. Kemudian view page, view thumbnail sudah. Nah, sekarang berikutnya show comment. Nah, apabila kita memberikan komentar terhadap dokumen kita, misalnya di sini saya akan memberikan komentar font harus sebaiknya dirubah dengan yang lain. Nah, ini adalah fungsi dari view comment.
Kalau seperti ini kita tidak melihat, tapi kalau di sini show comment, kita akan bisa melihat view dari komentar tersebut. Komen dari yang dimasukkan. Karena seperti di tutorial-tutorial awal bahwa saya menjelaskan dokumen dari aplikasi iWork ini yang melibatkan 3 aplikasi, baik Page, kemudian Number, dan Keynote, itu bisa kita kerjakan secara sama-sama dan dikolaborasikan secara bersama-sama. Tentunya dalam bekerja bersama-sama, di salah satu pihak mungkin akan memberikan komentar. Nah, itu bisa dilakukan dengan memberikan komentar sehingga teman-teman yang lain juga tahu bahwa, oh, si A ini memberikan komen. Sehingga apa yang akan dilakukan perubahan sama-sama tahu dalam sebuah tim. Nah, itu untuk view hide comment pane. Kemudian berikutnya show, find, and replace. Nah, ini kita gunakan untuk melakukan replace dari dokumen yang kita miliki. Contoh, kita akan merubah apa ya? Yang paling saya akan merubah lorem. Tulisan lorem ini menjadi sayangnya di sini, oh sorry, saya akan justo ya. Merubah justo, sorry. Tadi mana ya? Justo, justo menjadi justi. Sorry. Nah, ini kita bisa replace one by one atau replace all. Ya. Kalau replace all, kita akan bisa menggunakan tombol ini untuk melakukan replace all. Nah, dia di sini akan berubah semuanya. Oke. Saya akan rubah lagi. Justo akan saya rubah jadi Justi. Saya akan mendemokan. Kok tidak ada? Oke. Saya nggak pakai ini. Saya dis. Ada nggak? Akan merubahkan das. Replace ini one by one. Oke, itu untuk find and replace. Berikutnya, lagi yang belum kita cover, saya takut kelupaan. Ruler. Ruler adalah menampilkan garis bantu ya, atau di sini sebelumnya memang tidak ada kan. Kalau kita hide di sini ruler, show ruler. Jadi kita bisa tahu dimensi dari halaman kita. Di sini juga kita bisa menarik garis bantu, klik di sini, untuk menambahkan garis bantu dari dokumen tersebut. Teman-teman bisa tarik garis di sini, misalnya ini kita akan mempagari fontnya harus segini, itu ya. Kemudian halaman di ini harus batasnya segini. Ini adalah garis bantu yang bisa digunakan. View, ruler. Kemudian hide dokumen. Ini untuk menghide dokumen ya. Menghide comment ya. View, comment, show comment pane, hide comment. Show comment pane. Oh, ini bisa hide comment ya. Oke, ini komennya hilang tadi karena saya undo ya. Show comment. Saya akan menambahkan komen di sini.
check font. Oke, saya tambahkan di sini. Check image, misalnya. Kemudian view, show comment. Nah ini di sini cek, di sini dia bisa tahu ya. Saya akan bikin 100 supaya bisa terlihat. Kalau kita select ke sini, view-nya bisa kelihatan dia posisinya di mana. Oke, nih. Nah itu bisa ketahuan. Oke, itu untuk hide command. Untuk meng-hide command ya. Kemudian yang terakhir, kita akan show convert, yaitu adalah show menampilkan di sini ada word, berapa jumlah kata yang sudah ada di halaman ini. Nah, itu bisa dilihat di show word. Oke, berikutnya tagging. Nah, tagging ini kelupaan ya kemarin. Seharusnya ini muncul di di video keempat. Nah, saya akan jelaskan tentang tagging ini. Apa sih tagging itu sebenarnya? Kalau merefer ke tutorial yang ada di Mac, tagging, tag adalah dia digunakan untuk melakukan organize, baik itu berupa file atau folder. Baik itu yang disimpan di Mac maupun di cloud. Jadi kalau kita nge-tag satu dokumen, dia akan kelihatan baik itu di Mac maupun di cloud. Contoh, saya akan membuat sebuah tagging di sini. Saya akan rename ini menjadi iWork document. iWork document. Nah, ini saya melakukan create tagging iWork document. Kemudian bagaimana caranya kalau kita diklik di iWork document ini masih ini sudah ada karena saya sudah pernah melakukan tagging warna merah. Tapi ini saya tidak tahu file apa ya. Yang pertama yang akan saya tagging itu di page, kemudian saya akan klik pada dokumen di mana dia adalah file page, kemudian saya akan beri tagging di sini iWork document. Nah, otomatis ini ada label warna merah. Kalau kita pindahkan ke sini, itu adalah file-file yang berkenaan dengan iWork yang sudah saya tagging, sehingga saya tidak lebih mudah mencarinya. Itu tentang tagging. Kemudian apabila kita melakukan create satu dokumen, saya akan mencoba meng-create satu dokumen, file new, dokumen iWork, file, save as, di sini. Kemudian saya akan melakukan tagging. Ada nggak di tagging di sini? So, saya tidak melihatnya tagging di sini. Maksud saya akan melakukan tagging pada saat nge-save itu dokumen. Ternyata tidak ada ya. File save. Tidak ada. Sebentar. Ya, maksud saya di sini. Kok di versi ini nggak ada ya? Oh, dia ada di bawah sini ya. Saya klik di tag di sini. iWork. Ini adalah file page. Saya save di sampel. Saya close, kemudian di sini otomatis akan muncul satu file lagi karena dia sudah di tag. Dia ini adalah iWork document. Nah, itu tentang tagging.
Jadi memudahkan sebenarnya untuk melakukan pencarian. Sebentar, seharusnya ini tentang tagging ya. Ada lagi? Ya, sudah habis. Ini adalah part kelima dari video. Kita rekap ya. Tadi kita sudah, saya lupa memasukkan di sini tadi melakukan perubahan pada template dokumen default ya. Tadi di sini saya lupa memasukkan. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembukaan dokumen file. Tadi page sudah. Melakukan penambahan halaman pada dokumen sudah tadi kita lakukan. Import file Microsoft Word sudah, doc. Kemudian plain text juga sudah, melakukan import atau opening ya file untuk melakukan kita testing terhadap compatibility, melakukan pembukaan dokumen dari aplikasi lain. Contohnya Microsoft Word di sini. Kemudian controlling dokumen tadi sudah saya jelaskan tentang zoom, view page, command, find and replace, ruler, dan count word. Dan yang terakhir tentang tagging yang saya kelupaan, seharusnya ini ada di video yang keempat. Ini saya masukkan ke video yang kelima. Oke, itu aja sementara yang kita bisa pelajari pagi ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Silahkan share kepada teman-teman yang membutuhkan video tentang pembelajaran page ini di series page ini. Nanti di video berikutnya saya akan juga membuat series tentang keynote dan number. Untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jika ada yang ingin. Misalnya nih, saya punya dokumen bentuknya seperti ini, bisa nggak dibikin di page? Kita akan buatkan kalau memang saya sempat, kemudian dokumennya cocok untuk kita tampilkan, saya buatkan video rekamannya untuk membahas dokumen tersebut. Terima kasih sudah menonton teman-teman, sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan juga supaya coronanya cepat berakhir, dan kita berdoa sama-sama ya supaya corona ini segera berakhir, dan saya harap pada waktu nonton video ini itu corona sudah nggak ada di muka bumi ini. Thank you for watching guys, semoga bermanfaat, sehat selalu, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.